Merupakan mobil yang kami impi-impikan sejak dulu. Merupakan suatu SUV double cabin yang tangguh. Merupakan mobil pekerja keras. Yang ini malah satu-satunya di Indonesia tipenya. Ini adalah Jeep Gladiator. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Wah, Jeep Gladiator yang terbaru. Rasanya bangga sekali bisa memiliki. Karena sejarah Jeep Gladiator juga panjang sekali untuk diceritakan. Sebenarnya Gladiator ini merupakan warisan dari Jeep tipe-tipe pekerja keras. Ya seperti kami yang pekerja keras dan cerdas. Ya itu menurut keyakinan kami. Makanya karakter dari Jeep Gladiator ini cocok untuk kami. Oke, walaupun panjang sejarahnya, kami akan ceritakan secara singkat mengenai Jeep Gladiator. Gladiator ini sebenarnya terinspirasi dari Jeep-Jeep zaman perang di tahun 1947 dengan nama Willys Overland Jeep 4x4 Truck. Panjang. Sebuah mobil pickup yang kuat dan bak untuk mengangkut sesuatu. Dan yang penting 4-wheel drive. Kemudian Jeep masih rajin untuk membuat mobil pekerja. Di tahun 1956 membuat Jeep yang paling anomalis dunia. Yes, Jeep FC dengan bentuk tanpa hidung. Mirip seperti VW Kombi versi pickup. Aneh sekali. Tapi pasti jadi kolektor item. Setelah itu Jeep memutar otak untuk menemukan formula Jeep full size. Tipe pekerja yang cocok untuk orang Amerika. Rencana Gladiator tua ini dimulai proyeknya tahun 1957. Hingga akhirnya tahun 1962 lahirlah sang Gladiator senior. Desainnya kaku sekali dengan lampu bulat dan grill horizontal. Oh iya, karena Gladiator diciptakan sebagai mobil pekerja, maka banyak sekali varian yang ditawarkan. Ada 3 pilihan panjang wheelbase, kemudian pilihan 4-wheel drive dan rear-wheel drive juga ada. Dan yang hebat di tahun segitu sudah menawarkan suspensi independen di bagian depan. Namun, suspensi independen ini malah jadi masalah. Karena dianggap kurang kuat, tidak seperti mobil kerja lainnya yang masih konvensional solid axle. Jeep sampai sekarang masih pakai solid axle. Dan sayangnya Gladiator pertama ini kurang laku. Hingga di tahun 1965, suspensi independen ini diganti dengan solid axle. Disinilah nama Gladiator booming di Amerika. Selain model pickup, Jeep juga mengeluarkan versi wagonnya atau SUV dengan nama Jeep Wagoneer. Gladiator tua ini cukup lama diproduksi hingga 25 tahun. Dan nama Gladiator sebenarnya sudah dihapus oleh Jeep pada tahun 1971. Seiring keluarnya versi yang lebih ganteng di tahun 1971 dengan nama Jeep J Series. Selama produksi Jeep Gladiator tua bermunculan juga varian-varian yang baru untuk urusan Jeep-Jeep yang utility seperti Kaiser Jeep M715 untuk keperluan militer. Untuk Jeep yang lebih modis bisa pilih Jeepster Commando di tahun 1967 dan Jeep Commando di tahun 1972. Untuk keperluan camper bisa pilih J4800 Camper Special di tahun 1970-an. Versi Gladiator yang lebih fun seperti Jeep Honcho. Aneh sekali namanya. Honcho. Di tahun 1980-an ada versi Jeep CJ8 yang ganteng. Dan versi compactnya dengan basis XJ. Yes, Jeep Comanche. Itu sudah pernah kami review. Tapi di channel Mobi. Semua yang kami sebutkan tadi terinspirasi dari Jeep Gladiator. Kemudian setelah tahun 1988, Jeep Gladiator terputus warisannya. Paling cuma konsep-konsep gitu saja. Dan yang paling mendekati konsep Gladiator baru hanya di AEV Brute pada tahun 2013 dengan basis yang diambil dari Wrangler JK dengan mesin V8 dan V6 Pentastar. Nah, Brute ini tidak dianggap keluaran original Jeep karena AEV Brute merupakan perusahaan builder mobil saja, bukan punyanya Jeep. Nah, tahun 2018 Jeep secara mengejutkan melahirkan generasi penerus Jeep Gladiator. Seperti yang kami miliki ini. Basisnya diambil dari Jeep Wrangler JL dengan fitur-fitur overland yang lengkap. Dan sekalian saja kami review Jeep Gladiator terbaru ini untuk Anda, penonton spesial Motomobi. Sebelum kami lanjutkan video ini, jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi agar kami semua bahagia. Yes, Jeep Gladiator, also known as Jeep JT, karena kodenya JT. Kalau JL itu adalah versi Wrangler-nya dan ini adalah versi Gladiatornya. Nah, sebenarnya sama mobilnya, cuma beda panjangnya dan belakangnya bak. Jadi ini adalah suatu Jeep JL
yang facelift ya, facelift karena grillnya udah model begini dan ada banyak lagi di dalam faceliftnya, oke nonton videonya sampai habis. Cuma belakangnya pickup. Kami sudah pernah membahas Jeep Gladiator dulu di channel Motomobi juga, dan kita offroadkan juga bersama JJ. Nonton video itu juga apabila belum, karena yang ini tidak akan sedetail yang itu videonya. Kami akan membahas ini aja. Ini bukan sembarang Jeep JT. Ini adalah Jeep JT yang sport. Ya, sepengetahuan kami, yang sport ini adalah satu-satunya di Indonesia. Karena semua Jeep JT yang masuk ke Indonesia itu adalah yang Rubicon. Ada stikernya Rubicon di sini. Rubicon adalah versi yang lebih bisa off-road. Ini versi yang lebih tidak bisa off-road. Kenapa kami ambil yang ini? Karena toh nanti yang kami akan modifikasi itu sudah melebihi Rubicon. Oke. Nah, perbedaan sedikit antara Rubicon dan Sport. Sport itu yang paling murahnya. Apa ada yang lebih murah lagi? Enggak deh, kayaknya Sport ini paling murahnya. Perbedaannya itu seperti ini nih. Ini dicat kalau yang Rubicon atau di atasnya Sport. Sampai belakang ini juga dicat sewarna body. Ya, kalau ini tuh material plastik biasa dan sama yang di Rubicon juga ada ininya hitam, ini sewarna body. Oke. Terus velgnya berbeda, sama-sama 17 juga tapi velgnya berbeda. Bannya juga berbeda karena yang Rubicon tuh dapat ban MT mud terrain. Kalau ini dapat ban AT biasa. Oke. Kemudian ada ini sama-sama aja di sini. Lampunya juga sama. Oh, sama. Ini dicatnya ya? Lupa. Oh, perbedaan dari yang sebelum facelift dan setelah facelift adalah di sini juga. Ini tuh tadinya ada antenanya. Kayak di Jeep CJ itu. Ya, CJ itu ada antenanya nih. Tadinya ada antenanya, sekarang berubah. Antenanya pindah ke kaca depan. Ini ditutup tulisan Trail Rated 4x4. Nah, kaca depan nih antenanya yang nempel di kaca. Dan memang seluruh kaca depan ini diganti. Bukan hanya nambah antena, tapi nambah gorila. Nih ada gambar kepala gorila di sini. Oh, karena ini Gorilla Glass. Kayak di ponsel. Ya, jadi ini sekuat layar ponsel Anda. Enggak ya, enggak gitu. Ini pokoknya Gorilla Glass. Anti gores, kuat pecah, segala macam-macam. Di belakang nggak ada bedanya juga. Ya mungkin tergantung paket-paket di negaranya ya. Mungkin yang Rubicon tuh dapat bedliner, kalau ini masih kaleng tanpa bedliner sama sekali. Udah bagian eksterior itunya saja. Sekarang kita buka bagian mesin. Sama nih. Begitu. Cara bukanya khas Jeep dari dulu, dari zaman CJ sampai sekarang bukanya itu gampang. Kamera depannya mana ya? Kok nggak ada? Emang nggak ada kali? Hah? Nggak ada, iya. Hanya kamera belakang doang, nggak ada kamera depannya. Nah, ini buka kap mesin tanpa ada kunci apa-apa. Nah, untung ini mobilnya kuncinya udah dibuka, jadi alarmnya nggak bunyi. Sama nih CJ dari atas juga. Garing amat suara. Ini dari beli sampai sekarang belum buka kap mesin. Ini adalah mesin yang sejak tahun 2011 belum diganti-ganti. Jadi di Jeep JK udah pakai mesin ini dari sejak tahun 2011. Ini ada mesin 3600 cc Pentastar yang menghasilkan tenaga 285 horsepower dan torsi maksimal 353 Nm. Bahkan nggak nyampe 400 Nm. Yang 4 silinder 2000 cc turbo itu torsinya lebih besar. Cuma ini tetap lebih asik. Karena torsinya walaupun rata tapi sudah ada sejak bawah. Kalau yang 2000 cc turbo tuh dia ada sedikit turbo lag, terus ada lonjakan torsi di RPM tertentu yang udah intinya off-road tuh lebih enak pakai yang naturally aspirated seperti ini menurut kami ya. Kenapa Jeep ini diturboin? Karena Jeep ini emang underpower banget. Kalau ini udah nggak perlu diapa-apain lagi. Walaupun sebenarnya ada kit supercharger buat ini. Nah, itu. Ada tuh, menarik tuh. Ya, cuma ya nggak usah lah. Kita biarkan standar aja. Nggak usah aneh-aneh lagi. Capek.
Ini menyalurkan tenaganya ke 4 roda atau 2 roda melalui gearbox 8 speed ZF. Suspensi untuk yang sport itu tidak dapat suspensi Fox seperti yang ada di Gladiator Rubicon. Nah, ini karena yang sport juga tidak dapat sway bar release. Nih, sway barnya tidak bisa dirilis, nanti kita pasang aftermarket rilisnya. Sama tidak ada differential lock belakang dan depan, hanya bagian tengah aja differential locknya. Kita kebaknya yuk. Nah, kalau yang belakang sini ada kameranya. Itu kalau depan yang waktu itu Gladiator kita coba yang sebelum facelift itu ada kamera dan ada kecutannya. Kalau ini hanya belakang aja dan nggak ada kecutan apa-apa sama sekali. Kotor ya kotor aja gitu. Ini ada lampu remnya, belakang tulisan Jeep. Kita bisa ganti nih tulisan Gladiator atau Motomobi gitu. Soft opening. Nah, ini nggak ada bed linernya, jadi kami menghindari naruh apapun di belakang sini, takut baret catnya. Oh iya, mengenai warna. Ini juga warna baru di Jeep. Ini adalah warna 41. Ini seperti warna untuk memperingati zaman Willys zaman dulu tuh waktu Perang Dunia Kedua. Warnanya warna ini sepertinya. Mungkin mendekati inilah. Yang kami nggak ngerti itu, ini maksudnya apa ya? Love 4119. Oke, terus sisanya ya biasa saja udah. Sekarang kita ke dalamnya. Di bawah sini nggak ada apa-apa. Bahkan yang Rubicon tuh ada tempelan pajangan, sini nggak ada sama sekali. Kayak slider gitu, rock slider. Ini sama sekali nggak ada di bawah sini. Jadi bolong-bolong gitu. Kayak jok belakangnya duduknya rasanya sama, tapi yang ini karena yang sport dapatnya jok fabrik tuh. Kok rasanya lebih suka yang ini daripada kulit ya? Cuma kalau lagi kotor-kotoran basah-basahan ya basah ini barang. Cuma kayak lebih gimana ya? Lebih pekerja gitu kan. Jok ini nggak ada armrestnya. Terus ini tetap robar dan ini ada speaker di atasnya. Suara audionya lumayan enak surprisingly, dan di belakang sini nggak ada tempat naruh macem-macem nih, yang di Rubicon ada tuh. Ini cuma ada kantong aja nih, ada kantong jaring, 2 cup holder sama buat naik turunin jendela. Sama ada blower juga di belakang sini. Naik turunin jendela ada tengah sini untuk ngurangin kabel yang ada di pintu. Ini padahal udah ada kabel gitu ya. Enakan di pintu tau kalau ini buka tutup jendela. Terus ini jok juga bisa difungsikan macam-macam. Naruh barang di bawah. Oh iya bener, langsung diangkat. Udah lupa. Coba ya tolong angkat sana. Tuh bisa naruh barang-barang macam-macam di sini, dan ini bisa buat naruh baut-bautnya. Coba copot ya. Baut-baut kalau misalnya kita buka atap. Tuh jadi tersimpan rapi situ, nggak ceceran, nggak hilang. P3K, payung segala macam ada di bawah. Nah yang atas juga bisa ditidurin. Itu ada jaring lagi penjepit, buat naruh macam-macam. Oh ini subwoofernya, makanya sebasnya enak. Ada subwoofer di sini. Sebelahnya ada. Ada speaker Bluetooth. Tuh dapat speaker Bluetooth. Enak ya suaranya. Coba apa? Speaker Bluetoothnya ada grill Jeep 7 biji ini. Ya, searching. I knew it was love, yeah I knew it. I look in the sky and then I cry 'cause I went through it. Ya bassnya nggak terlalu kenceng. Ya kecil gini, speakernya segede kotak tisu. Lumayan lah dia, karena taruh sini dia nge-charge lagi. Ini convertible, jadi double cabin convertible. Nyalainnya panas yuk. Yang Rubicon ininya kulit, kalau di sport jeans, denim, keren nggak tuh? Ini mah lebih keren, kayak roughneck gitu loh. Keren ini, lebih keren daripada kulit ditaruh situ. Nah, yang sebelum facelift itu kan layarnya kecil dan kanan kirinya tuh ada ventilasi AC-nya bulat seperti yang di pinggir gitu. Nah, kalau ini karena dia butuh layar yang lebih lebar, ventilasi AC-nya jadi tipis di bawah gini. Sisanya hampir mirip-mirip sama aja, dan ini sudah Apple CarPlay juga, layarnya udah sangat besar, ya kelihatan lagi. Fungsi-fungsi off-roadan juga ada di dalam sini. Buat dimmer mirror, ini mirrornya kan spion tengahnya ini auto day night. Kita bisa manualin di sini. Ini rear view kamera kalau mau dihidupin, nggak ada kamera depannya. Dashboard, ada off-road page. Tuh. Tapi nggak tahu kenapa somehow tampilannya tuh kayak lebih atraktif yang
masih layar kecil yang lama. Tuh lokernya cuma satu, tengah doang. Ini ada indikator gauge, coolant temp, oil pressure, transmission temperatur transmisi, sama voltage battery, dan pitch rollnya ada di sini. Dan kita bisa pindahin ke situ juga ada. Ntar nih dari kemarin belum kita coba 4x4 masukin dulu. Ini masuk ke for high auto ya. Nggak tahu ini berdasarkan kebutuhan ngeloknya kali. Ini bisa pakai untuk jalan biasa nih kayak full time all wheel drive. Kalau kita geser ke kanan jadi part time. Tuh, kunci dia. Jadi, terus ke belakang satu untuk netral. Ini ya, Jeep Thing. Nggak pakai switch gitu, pakai otot opernya. Giat. P dulu. Netralin. Oke, D dulu. Netralin. Tuh dia tuh. Mana sih? Masa ngos. Baru netral, Pak. Oh, baru netral? Belum low? Belum. Mana sih indikatornya? Ini nih. Oh, ini di sini. Nih coba zoom. Masih bawah lagi berarti. Masih bawah lagi, low gear. Belum krek. Iya. Iya, tatut. Ini udah 4L. Udah. Oh, sekarang udah. Tadi maksudnya electronic stability control off segala macem, ini udah low gear. Ya. Nah, low gear-nya agak beda juga sama yang Rubicon. Rubicon itu 4:1 kalau nggak salah, ini agak lebih halus, kalau itu lebih kasar, lebih low lagi kalau yang Rubicon. Tapi anyway, cukup lah. Balikin dulu. Like a man. Kacamatanya naikin dikit. Oh iya, turun ya. Iya. Sampai mana tadi? Oh iya, ini AC ya saja, ada pemanas setir, nggak penting. Ya, buat angkat-angkat kali kita jalan ke pegunungan. Ada pemanas jok, penting untuk ngerjain temen. Ya, dual zone temperaturnya. Ada ini cruise control off-road, auto start stop engine button. Kami jarang mengalami, walaupun ini ya posisi on ya, jarang mengalami mesinnya mati sendiri. Ya, karena kayaknya AC-nya berat. Screen off juga ada di sini shortcutnya. Di bawah ini ada tombol-tombol power window, hanya auto down, tidak auto up. Yang kiri juga hanya auto down, tidak ada auto up. Nah ini, silakan auxiliary in buat audio, USB-C dan USB-A. Ada USB-A-nya. Semua di sini tuh anti air. Ya, jadi kalau kita buka atap itu nggak masuk ke dalam elektronik ini, AC airnya. Makanya ini tuh ada rubbernya nih. Jadi kalau ditutup dia harusnya anti air. 12 volt power outlet dan masih ada tombol-tombol auxiliary ini, aux 1, aux 2, aux 3, aux 4. Auxiliary ini buat switch untuk kalau misalnya kita masang lampu fog lamp, kita masang winch, dihidupin, kita masang totot. Enggak totot, enggak boleh totot. Yang kecuali ini mobil dinas, mobil patroli. Nah, ini udah bagian kosong nih. Disinilah tempatnya yang seharusnya ada di vlog depan belakang, ada sway bar release, tuh di sini nih tombol-tombolnya. Lubang ini. Shifter tuh model maco banget tuh, ada gambar Jeep JT-nya lagi nih. Ini juga penguncinya warna merah. Nah, ini ada banyak lucu-lucu Jeep gini, ada gambar Jeep ini, terus di sini nih ada Jeep Willys kecil. Nah, rem tangannya ada jauh di sebelah sana. Nah, ini konsol yang sama emang dipakai setir kiri. Jadi kalau setir kiri, dianya kejauhan, dianya dekat. Rem tangannya dekat. Tuh. Setir lingkaran, tidak ada flat-flatan karena mungkin kalau off-road tuh heboh gitu muter-muter setirnya. Jempol kanan untuk urusan cruise control. Cruise controlnya ada adaptive cruise control. Keren nggak? Tapi dia tidak pakai radar, di depan nggak ada radar apa-apa. Adanya di sini dia pakai kamera, sistem kamera aja. Dan sayangnya mobil ini sudah ada anti nabraknya yang rasanya ingin dimatiin. Jempol kiri untuk MID, untuk mengatur MID dan buka tutup telepon. Di belakangnya tuh ada switch lagi. Ini lucu deh. Ya, ini enak dipegang-pegang nih. Nggak tahu ya kayak megang-megang apa gitu. Jadi kalau sambil nyetir tuh megang-megang ini enak. Gitu.
gitu, ada dua kanan kiri. Sen di kiri ya, mobil Amerika. Terus rasa sennya tuh nggak pernah suka dari dulu, kayak kaku-kaku gimana gitu ya. Ini kan udah satu keluarga sama Fiat. Wiper dari sebelah kanan, nggak ada autonya, cuma dia interval dari intermittennya bisa diatur. Headlamp ada auto di sini, dan ada lampu untuk baknya. Nah ini hampir sama aja sama yang Rubicon ataupun yang sebelum facelift. Ini bisa kita atur tuh range atau ini temperatur, kita bisa atur sendiri. Nah ini di atas ini bukan speaker, tapi ini buat naruh sesuatu juga. Cuma banyak aksesoris yang jual, saya nggak dijual di Indonesia. Ini dicopot, diganti suatu lubang-lubang untuk jepit dudukan handphone, dudukan rig gitu-gitu loh. Keren, cocok banget di sini. Cuma nggak tahu nemunya sih di Amazon gitu. Di Indonesia Kanada, belum di Kanada nemuin. ada. Kanada ada, Nah, titip Kanada ya. Mahal. Sekarang gini doang mahal. Nah, kepraktisan. Sedikit praktis. Ini bisa naruh sesuatu. Belakang bawah yang model jaring. Ini ada 2 buah cup holder. Ada bisa naruh handphone di sini, hampir sama ya. Ini bisa magic ya. Ini dalam. Terus nggak ada dalam. Nggak dalam. Iya, kok bisa gitu ya? Magic. Ini laci juga pelit. Dia dalam juga tapi Toolkitnya cuma doang ini. buat itu. Ini toolkit untuk buka untuk buka atap. Tuh, keren nggak? Yang belakang. Semua? Part number loh itu, Pak. Iyalah. Ini kan Kan depan nggak perlu pakai. itu belakang doang ya? Iya. Baru juga loh. Terus ini buku manualnya gitu-gitu. Oke, sekarang saatnya kita jalan. Lampunya Jeep loh nih. Oh iya, posisi nyetir. Joknya tidak elektrik sama sekali, bisa naik turunin mechanical ya. Terus senderannya dengan cara model begini nih. Setir untung bisa tilt dan teleskopik. Ini ya kalau lagi jalan tuh narik kiri. Nggak bisa lihat pom bensin. Narik kiri ya, masih pom bensin. Ya jalan. Tuh itu jokes bapak lo itu. Langsung kita ke jalan tol. Ngerasain ngayun-ngayunnya suspensinya, ayunan suspensinya. Dan kebanyakan orang-orang tuh ngelihat mobil ini ngalah dan ngasih jalan gitu. Kenapa ya? Apa karena besar? Apa karena warnanya disangka tentara? Oh gitu ya rasanya jadi pakai mobil yang ditakuti. Anyway, kekedapan dulu. Kekedapan kurang tuh tadi nyalip truknya lagi ngegas, suaranya jelas kedengeran ke dalam. Jadi kekedapan ini memang kurang, tapi kekedapan itu memang bukan dari salah satu keunggulan Jeep. Nah, kenapa? Karena atapnya bisa dibuka tutup. Bahkan mobil-mobil mewah Mercy BMW yang atapnya bisa dibuka tutup itu kekedapannya juga kurang ya. Ini bisa dibuka tutup kurang. Walaupun buka tutupnya nggak sepraktis Mercy BMW ya. Ini laki gitu buka tutup atapnya. Tapi tidak ada suara berisik ban MT seperti yang kita rasain pada Jeep Rubicon ya. Rubicon tuh berisik sekali ban MT-nya. Kalau ini halus ya ban AT. Tapi bukan berarti 100% nggak bersuara, tidak. Ini tetap ada suaranya. Kayak kami penasaran, kami pengen ganti velg yang udah sekalian kami ambil kemarin, dan ban MT atau ATX mungkin. Setengah AT setengah MT. Nah, suspensinya ini sebenarnya untuk ukuran pickup empuk ya. Untuk ukuran Jeep ya, standar Jeep tuh enaknya begini nih. Ini rasanya memang agak lebih keras daripada yang Jeep JL. Cuma ini enak kok. Enak dibawa kenceng, mungkin juga terasa empuknya, tapi ya belakangnya ngayun-ngayun. Mungkin kalau ada beban di baknya mungkin akan lebih nggak ngayun ya kan. Ini dia bisa 770 kg baknya, kekuatannya. Jadi bisa naro mungkin 2 motor Harley. Ya kurang lebih segitu. Kalau muat motor Harley-nya juga. Intinya ini pickup paling enak. Double kabin paling enak suspensinya. Kempukannya. Kalau enak ada lagi yang lebih enak. Mungkin Anda tahu.
Nah ini kan Jeep JT ini merupakan pilihan yang paling panjang dari pilihan Wrangler ya. Ini nggak dibilang Wrangler, cuma Wrangler short wheelbase, Wrangler long wheelbase yang itu yang 2 pintu, yang 4 pintu, kemudian yang paling panjang ini. Bayangin dengan moncong dan rasa, dengan posisi duduk, dashboard semuanya sama, tapi beda panjangnya jauh banget. Tapi sayang sekali pada video kali ini kami tidak ngetes off-road mobil ini. Ya, itu akan nanti ada di channel Omobi, off-road mobil ini, karena kami akan sering off-road naik mobil ini. Ya, kalau mau lihat kemampuannya, lihat aja yang Rubicon, itu ada di channel Motomobi juga. Tahun 2021 videonya, tadi kami cek, sudah lama sekali. Ini mainin audio dari belakang sini yang ada pentulan kecil itu, enak juga ya. Rasa setirnya, ini untuk ukuran mobil leather frame, rasa setirnya ini enak loh. Ya, dia ya memang mungkin nggak seenak Land Cruiser, cuma ini udah cukup enak. Dan buat off-road juga pas rasa setirnya begini. Kita bisa ngerasain licin-licinnya jalanan off-road. Kemudian rasa remnya juga pas, karena ini bukan mobil hybrid ya kan. Mobil hybrid atau elektrik itu selalu rasa remnya enak. Kalau ini pas-pas aja. Dan kekuatan remnya itu rasanya powerful walaupun mobil ini berat. Gasnya, tenaganya bertenaga tapi rata dan nggak meledak-ledak, nggak ada loncatan seperti berturbo gitu, nggak, karena ini bukan berturbo. Cukup aja gitu loh. Dan kita nggak pengen ngebut juga naik mobil ini. Pas off-road kita pasang low gear, tenaganya, torsinya jadi ekstra karena low gearnya. Terus visibility, ini sebenarnya lebih enak daripada yang long wheelbase, karena begitu ngeliat ke belakang tuh langsung kaca belakang, dan ngeliat bak, ujung-ujung bak tuh hampir kelihatan dari sini. Ya, hampir kelihatan. Yang kiri belakang sih kelihatan, yang kanan nggak kelihatan, cuma hampir kelihatan. Jadi kalau parkir, walaupun ini mobil panjang sekali, hampir 5,6 meter, di atas 5,5 meter, tapi parkirannya masih oke lah. Walaupun setelah parkir, moncong kita tuh paling depan di antara semua mobil yang parkir. Dan begitu buka pintu, ketemunya tuh spion mobil sebelah. Jadi kalau mobil sebelah spionnya nggak dilipat, buka pintunya tuh susah sekali. Tuh, ini mobil bener-bener nahan angin ya. Begitu kita headwind kuat ini, ada suara suara ekstra dari angin. Seru aja gitu. Itu mobil ini tuh penuh keseruan. Parkirnya seru, muter balik seru, off-roadnya juga seru sekali. Nah, yang Rubicon kemarin itu, yang kami coba tahun 2021, JT Rubicon itu mobil off-road standar yang paling enak yang pernah kami coba. Nah, ini ban AT, kita nggak mau nyoba off-road pakai ban AT, kita mau nyoba pakai ban di atasnya AT. Kami ingin ada lift kit, atau mungkin nggak lift kit, ban yang lebih besar. Kita lihat nanti hasil modifikasinya apa, makanya ikuti juga channelnya Omobi biar tahu update mengenai mobil ini. Pada video ini juga kami tidak tes 0-100 karena masih di bawah 1000 km odometernya. Sayang. Nanti ya kalau udah 1000 kita taruh di channel Omobi 0-100 nya. Tebakan kami sih 14 detik, 13 detik gitu. Ini kematannya oke loh. Kita sudah jalan sejak di reset ini 216 km. MID menunjukkan 6 km per liter persis. Kenapa dibilang nggak boros-boros amat? Karena ini mobil berat dan 3600 cc. Jadi segini oke lah, nggak terlalu boros. Santai aja. Daripada Cherokee 14, dengan ini masih penting 16. Overall mengenai Jeep Gladiator JT terbaru, sebenarnya kalau dilihat dari angkanya tidak terlalu worth it. Tapi kita membeli sejarah, kita membeli suatu Jeep yang sangat ikonik. Ini sebenarnya kurang lebih seperti VW-ID Buzz, tapi lebih spesial. Karena yang ini benar-benar bisa off-road. Kalau mau lihat off-roadnya, buka channel Omobi.
Dan ini kan kondisi standar, walaupun bukan yang Rubicon, yang sport saja sudah cukup bisa off-road. Tapi tentu kami tidak tinggal diam. Mobil ini seperti kertas putih yang siap digambar, dimodifikasi, ditinggikan, digagahkan. Mobil ini sebenarnya cocok untuk siapa? Nah, cocok untuk Anda yang ingin tampil berbeda, yang ingin agak repot sedikit keluar masuk parkiran, yang ingin lebih gagah. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi Umubi dan Mas Mobi apabila belum berikut tekan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Cek juga akun Balap Mobi dan akun Mobiviasi. Terima kasih telah menonton.